Di mana-mana yang namanya hantu tuh serem. Tapi gua nonton hantu di drama Korea, bukannya takut malah bingung. Ini kok hantunya cinta-cintaan. Gak peduli mau dia dedemit jenis apapun, wujudnya tuh sama. Kalau nggak ganteng, cantik. Lah, sejak kapan? Padahal makhluk halus di Korea tuh nggak kalah serem dari negara lainnya. Gak percaya? Gue Gilang Prawira dan berikut jenis hantu Korea. Makhluk yang pertama ini adalah siluman rubah berekor 9. Apa namanya? Naruto? Bukan. Di Korea ada yang namanya Gumiho. Menurut legenda, jika seekor rubah telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, maka mereka bisa berubah menjadi apapun. Tapi, seseringnya mereka akan menampilkan wujud gadis muda yang cantik dan suka menggoda. Kisah Gumiho dituturkan dalam salah satu dongeng legendaris di Korea berjudul Adik Rubah. Jadi ceritanya ada sepasang suami istri dengan 2 orang putra. Mereka sangat menginginkan kehadiran seorang anak perempuan di rumah mereka. Mereka pun berdoa dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan seorang putri. Bahkan jika dia adalah rubah sekalipun, istilahnya keluarga itu berjanji akan menerimanya. Akhirnya mereka pun dikaruniai seorang putri. Tapi kisah bahagia dan indah ini segera berubah menjadi mencekam saat keluarga mulai heran. Kenapa ternak mereka satu persatu mati secara misterius? Investigasi yang dilakukan oleh kedua putranya menyimpulkan bahwa saudari mereka lah yang bertanggung jawab atas kematian ternak-ternak itu. Sayangnya orang tua mereka nggak percaya dan mengusir mereka berdua. Ya, lu nyalain adek, lu mikir apa gitu. Saat mereka kembali setelah pergi dari rumahnya, mereka menemukan bahwa satu-satunya yang tersisa di rumah keluarga mereka adalah saudari perempuan tersebut. Malam harinya, putra tertua terbangun dari tidurnya dan menemukan bahwa adik perempuannya adalah roh rubah pembunuh yang sudah memakan seluruh anggota keluarganya agar bisa menjadi manusia. Nah, katanya itu emang kalau makan 100 hati atau jantung orang, si Gumiho ini dia bisa berubah seutuhnya menjadi manusia. Di Jepang ada juga legenda mengenai makhluk yang serupa, bernama Kitsune. Tapi kalau yang versi Jepang lebih baik, nggak makan manusia, makannya tahu goreng, asli, goreng dadakan. Kalau mau lihat makhluk ini, cinta-cintaan, kalian bisa nonton My Girlfriend is a Gumiho, tuh judulnya aja, Pacarku Siluman Rubah. Terus ada Grudge, The Revolt of Gumiho, dan Gu Family Book. Lah ini gue malah jadi ngasih rekomendasi drakor. Rambutnya hitam panjang, kulitnya pucat, bajunya putih. Apa ayo? Kuntilanak. Salah. Di Korea mana ada kuntilanak? Adanya Chonyo Guisin. Guisin dalam bahasa Korea artinya hantu. Chonyo Guisin diceritakan sebagai hantu gadis perawan yang terlihat memakai hanbok, pakaian tradisional Korea yang berwarna putih, yang disebut sobok. Pakaian ini sendiri biasanya dikenakan hanya saat meninggal dunia. Apa alasan dia bergentayangan? Katanya sih karena belum menikah. Akhirnya Chonyo Guisin ini meninggal dalam keadaan gak tenang dan meneror tempat-tempat kosong macam bangunan tua, gedung terbengkalai, sampai hutan di desa atau kota bekas keluarga mereka. Uniknya, salah satu metode untuk menenangkan kemarahan Chonyo Guisin adalah dengan memperkenalkannya pada sosok Chonggak Guisin. Nah, apalagi tuh? Chonggak Guisin merupakan versi laki-laki dari Chonyo Guisin, yaitu arwah laki-laki yang meninggal sebelum menikah. Nah, konon ada ritual yang dapat menyatukan kedua hantu tersebut yang nantinya memungkinkan mereka untuk menikah dengan bahagia di akhirat. Lah, di Korea udah jadi hantu aja masih cinta-cintaan. Makanya seserem-seremnya Chonyo Guisin ini tetap aja jadi tokoh utama di drama Korea, yaitu Oh My Ghosties. Wah, gue belum nonton ya. Tahun 1918, ada sebuah berita aneh yang dimuat di surat kabar Korea. Cerita misteri tentang wanita dengan perawakan tua yang kerjaannya berkeliaran di daerah pinggiran kota pada sore hari mencari anak-anak. Namanya Halme Guisin. Jadi, sosok ini mendekati para korban dengan berkata, sini, nenek ramalin masa depan kamu. Tapi ada syaratnya. Nenek jilat ya tangan kamu. Lu nggak salah dengar. Dijilat. Anak-anak yang masih polos kan penasaran gitu. Kemudian menyerahkan tangan mereka. Apa ya masa depan aku gitu. Lalu apa yang terjadi? Mereka tewas seketika. Kisah ini sempat menggegerkan warga setempat, membuat para orang tua menutup rapat pintu pagar rumahnya dan melarang anaknya main di luar. Belakangan muncul juga cerita hantu nenek Hong Kong di kalangan siswa sekolah dasar pada sekitar tahun 80-an dan 90-an. Kisah ini tentang nenek dengan muka setengah kucing yang mengincar anak-anak sebagai korbannya. Mirip sama yang sebelumnya. Alhasil cerita nenek Hong Kong ini membuat salah satu televisi di Korea melakukan penelusuran dari mana sih
Kisah ini sebenarnya dimulai, pasti ada benang merahnya kan, teror nenek-nenek ini. Tapi sampai sekarang masih menjadi misteri. Jayoro Gwishin atau hantu di Jalan Jayo. Hantu ini merupakan salah satu urban legend yang sangat terkenal di Korea Selatan, sampai banyak diliput di berbagai program televisi. Banyak saksi yang mengatakan saat mereka berkendara pada tengah malam di Jalan Jayo ini, ada seorang perempuan yang menghentikan mereka untuk meminta tumpangan. Perempuan ini berusia sekitar 20-an, memakai kacamata hitam dan mantel. Namun saat pengendara mendekat, mereka sadar kalau yang mereka lihat itu sebenarnya bukan kacamata, melainkan bola mata yang semuanya berwarna hitam. Tapi ada pula kisah orang yang nganterin sosok hantu ini ke tempat yang dia minta. Taunya sampai di tujuan, ternyata kuburan. Cewek itu hilang. Klasik, standar cerita horor kayak gini. Faktanya, jalanan ini termasuk area rawan kecelakaan lalu lintas di Korea Selatan. Di area yang berdekatan dengan Sungai Imjin dan Sungai Han ini sering muncul kabut yang menghalangi pandangan dan termasuk jalanan padat. Jadi banyak juga yang berpendapat kalau sosok hantu itu hanyalah sebatas halusinasi para pengendara. Daljal Gwishin, kalau diterjemahkan menjadi hantu telur. Kenapa disebut hantu telur? Karena hantu ini punya wajah yang rata dan mulus seperti cangkang telur. Digambarkan sebagai hantu tanpa wajah, hantu telur dipercaya sebagai manusia yang nggak memiliki anak pada saat masih hidup. Alhasil, gara-gara nggak punya keturunan yang melakukan upacara penghormatan saat dia meninggal, mereka pun hidup di alam selanjutnya sebagai roh malang yang dikutuk. Mereka akan muncul dan membunuh manusia yang melihatnya dengan cara memeras kehidupan mereka. Hantu ini digambarkan mempunyai perawakan kecil, bahkan terkadang mempunyai bentuk tangan dan kaki yang aneh, atau bahkan nggak ada sama sekali. Mereka pun kabarnya sudah tidak memiliki emosi, perasaan, dingin pokoknya. Biasanya hantu ini banyak terlihat penampakannya di gunung-gunung saat para pendaki merasa tersesat dan kehilangan arah. Pendaki tersebut akan diikuti semalaman hingga akhir hayatnya. Mulgwishin merupakan legenda hantu air yang biasanya muncul di danau, laut, bahkan bak mandi. Mereka sering menampakkan diri dengan pakaian yang selalu basah dan digambarkan memiliki lengan yang sangat panjang. Meski begitu, kabarnya hantu air ini tak pernah memperlihatkan dirinya secara utuh pada manusia. Biasanya hanya terlihat lengannya aja si Mulgwishin ini yang sangat panjang. Sesekali paling mereka sebatas menampakkan kepalanya doang di atas air. Mulgwishin adalah hantu yang dipercaya mati dengan cara tenggelam, tapi sampai jadi arwah gentayangan, dia masih nggak sadar atau nggak mau menyadari bahwa dia sudah tewas. Maka dari itu, Mulgwishin suka mengejar perenang lain untuk meminta bantuan atau menemani mereka berenang dengan cara menyeret korban ke dasar air hingga meninggal dunia. Chukshin alias hantu toilet adalah hantu yang zaman dulu dipercaya selalu muncul di kamar mandi yang letaknya terpisah dari rumah. Dikatakan orang yang akan menggunakan kamar mandi harus batuk 3 kali untuk ngasih kode ke si hantu agar segera menyingkir. Kalau nggak melakukan itu, konon Chukshin akan mencekik mereka dengan rambutnya yang hitam dan panjang. Di Korea, kalau barang-barang gerak sendiri atau pintu tiba-tiba kebuka, berarti lagi ada hantu yang namanya Munshin. Munshin sering juga disebut sebagai dewa pintu. Hal ini disebabkan karena sosok Munshin yang kerap kali menampakkan wujud di balik pintu secara mengejutkan. Hal ini membuat orang Korea sering melakukan ritual sesembahan yang disebut Chukshin. Ritual ini bertujuan agar keberadaan hantu Munshin ini tidak mengganggu manusia dan tidak menimbulkan kemalangan. Josung Saja alias Malaikat Maut. Di Korea, Malaikat Maut dikenal sebagai dewa kematian yang bekerja di bawah tanggung jawab Raja Besar Yongna. Kerjaan mereka ngapain? Mengantar jiwa orang mati ke alam berikutnya. Di banyak cerita rakyat tradisional Korea, sosok Malaikat Maut sering berusaha dikalahkan oleh manusia. Namun dewa kematian ini tak tergoyahkan menemukan cara untuk menggagalkan siapapun yang berusaha menghindari ajalnya. Di kalangan cewek-cewek zaman sekarang, sosok Malaikat Maut ini merupakan idola. Lah kok bisa? Serem amat seleranya. Fenomena ini terjadi berkat aktor Lee Dong-wook yang berperan dalam drama Goblin sebagai makhluk ini. Sepaket nih sama yang sebelumnya, Dokebi atau yang dalam terjemahannya disebut Goblin. Merupakan sebangsa siluman yang dalam kepercayaan aslinya tuh serem. Bukannya macam di drakor, malah jadi ganteng. Dokebi merupakan makhluk yang tercipta dari benda spiritual yang telah ternadai darah. Biasanya pedang, semisal pedang yang telah digunakan untuk menebas musuh di medan perang.
Buat yang ngaku suka sama goblin, wujud asli Dokkaebi itu kayak gini nih. Masih mau nih? Kalau enggak, makhluk ini bisa diusir dengan kelemahannya yaitu darah sapi. Udah sih dari gue untuk episode kali ini. Di video-video berikutnya gue akan bahas hantu-hantu lain dari berbagai penjuru dunia lah pokoknya. Pantengin aja terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tapi yang paling penting jangan lupa bahagia. Gue Gilang Prawira Tama pamit undur diri. Sekian terima kasih. Sampai jumpa.